Annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama saya Veronica Silalahi dari kelas Fisika Dikb 2018 Universitas Negeri Medan. Saya ingin menjelaskan mengenai desain pembelajaran berbantuan komputer untuk pemenuhan salah satu mata kuliah saya, yaitu pengembangan program pengajaran fisika. Baiklah, yang akan kita pelajari dalam materi ini yang pertama itu ada pengertian desain pembelajaran berbantuan komputer, yang kedua manfaat pembelajaran berbantuan komputer, yang ketiga bentuk-bentuk pembelajaran berbasis komputer, yang keempat komponen program pembelajaran berbasis komputer, yang kelima kelebihan pembelajaran berbantuan komputer, dan yang terakhir itu kelemahan pembelajaran berbantuan komputer. Baiklah, kita pertama masuk ke yang pengertian pembelajaran berbantuan komputer. Jadi, pembelajaran berbasis komputer atau PBK ini menekankan siswa berhadapan dan berinteraksi langsung dengan komputer. Interaksi siswa dan komputer terjadi secara individual, dan komputer memang memiliki kemampuan untuk itu. Sehingga apa yang dialami oleh siswa yang satu akan berbeda dengan apa yang dialami siswa yang lain. Yang kedua itu tentang manfaat pembelajaran berbantuan komputer. Jadi, pembelajaran berbasis komputer atau PBK akan memberikan beberapa manfaat, diantaranya dengan desain menarik, PBK dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Komputer mampu memberikan informasi kepada siswa tentang kesalahan dan jumlah waktu belajar, serta waktu mengerjakan soal-soal. Pembelajaran komputer juga dapat didesain untuk mengatasi masalah dan kelemahan pada pembelajaran kelompok besar. Selanjutnya, kita masuk ke materi bentuk-bentuk pembelajaran berbasis komputer. Jadi ada 5 bagian. Yang pertama itu ada tutorial. Program ini merupakan program yang menyajikan informasi baru kepada siswa. Program pembelajaran ini memuat penjelasan rumus, prinsip, bagan, definisi, istilah, latihan dengan metode branching yang sesuai. Yang kedua itu drill and practice. Bentuk ini menganggap bahwa konsep-konsep dasar dari materi yang harus dipelajari sudah diketahui oleh siswa tersebut, dan mereka sekarang telah siap untuk menerapkan rumus-rumus, bekerja dengan kasus-kasus konkret, dan menjelajahi daya tangkap siswa terhadap materi pelajaran. Yang ketiga itu ada problem solving. Bentuk ini merupakan latihan yang sifatnya lebih tinggi daripada drill. Tugas yang meliputi beberapa langkah dan proses disajikan kepada siswa yang menggunakan komputer sebagai alat atau sumber untuk mencari pemecahan. Yang keempat itu ada simulation. Bentuk ini digolongkan dengan situasi kehidupan nyata siswa, dengan maksud untuk memperoleh pengertian global tentang proses. Prinsip-prinsip yang mendasari dan menentukan jalan siswa tidak tampak secara eksplisit, tetapi harus disimpulkan oleh siswa sendiri dan beberapa pengalaman dalam simulasi itu. Yang kelima itu terakhir ada games. Bentuk ini dapat digunakan untuk memotivasi, meningkatkan belajar siswa, dan membangun sifat kompetitif yang positif pada diri siswa. Selanjutnya kita akan membahas komponen program pembelajaran berbasis komputer. Jadi, pembelajaran berbasis komputer atau PBK biasanya memiliki karakteristik sebagaimana yang dimiliki oleh program instruksional. Jadi, karakteristik PBK yang baik secara rinci memuat komponen-komponen yang memudahkan belajar, yaitu ada 10 komponen. Yang pertama itu bahan penarik perhatian. Upaya untuk menarik si pembelajar dilakukan agar si siswa belajar atau si siswa tersebut termotivasi untuk belajar, baik seperti ucapan selamat datang atau teknik penyajian, warna-warna, musik, dan sebagainya. Yang kedua itu ada TIK atau tujuan instruksional khusus. Perlunya penyampaian rumusan tentang kemampuan apa yang harus dikuasai atau dicapai oleh si pembelajar selama proses pembelajaran menggunakan program tersebut. Yang ketiga itu ada tes prasyarat. Bersih tes yang berfungsi untuk mengukur kecakapan siswa mengenai prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti program instruksional yang dikembangkan. Yang keempat itu ada prates, berisi tes untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai bidang atau materi yang akan diajarkan menggunakan program instruksional. Yang kelima itu uraian isi atau materi. Jadi pada komponen ini menguraikan tentang keseluruhan materi yang diajarkan kepada siswa agar mereka mencapai kemampuan tersebut. Yang keenam itu ada ilustrasi grafis. Yang ketujuh latihan atau tugas. Yang kedelapan ada penjelasan atau rambu-rambu jawaban latihan. Kesembilan ada rangkuman. Jadi rangkuman adalah tinjauan kembali atau review tentang apa yang telah dipelajari siswa. Dan yang ke-10 terakhir yaitu ada pascates. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan pembelajaran berbantuan komputer. Jadi kami ada merangkum 5 kelebihan. Yang pertama itu, pembelajaran berbantuan komputer atau PBK efektif dalam memperbaiki penguasaan pembelajar dalam semua jenjang pendidikan.
Yang kedua itu memberikan efek yang positif pada sikap pembelajar terhadap materi pembelajaran dan terhadap teknologi komputer. Yang ketiga itu temuan riset dari berbagai studi dan dengan metode yang berbeda serta setting pembelajar yang berbeda terdapat konsisten secara meyakinkan. Yang keempat itu PBK atau pembelajaran berbantuan komputer efektif dalam memperbaiki penguasaan pembelajar pada tingkat sekolah dasar yang berlanjut pada tingkat menengah sampai ke perguruan tinggi. Yang terakhir itu PBK atau pembelajaran berbantuan komputer dapat menghemat waktu untuk pembelajaran. Selanjutnya yaitu kekurangan pembelajaran berbantuan komputer. Jadi kami ada merangkum 3 kekurangan. Yang pertama itu dikembangkan dalam dialog terbatas sehingga tidak dapat menjawab semua permasalahan siswa. Yang kedua itu masih relatif mahal. Yang terakhir itu tidak dapat melihat teknik siswa dalam menjawab soal dan penguatan sudah tertentu. Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang desain pembelajaran berbantuan komputer. Mohon maaf jika ada salah kata. Makasih atas perhatiannya. Bye-bye.